Biasa Kang, aya jalan. Ari bade ka Benteng ka palih mana nya? Ka dieu tiasa. Oh, bener. Beli bayar di Bantosan. Nah, ternyata bener guys, ini di sini letak benteng peninggalan Belanda. Dan ku potong-potonglah jasadku, tetapi jiwaku yang dilindungi oleh pertama kali saya lihat ya. Nah, ini pun juga sama seperti yang di awal. Yang Oke guys, jadi ini sekarang saya udah sampai di parkiran di bawah, masih di bawah. Nah, jadi teman-teman kalau yang mau di sini ya beli-beli dulu makanan juga bisa nih. Sekarang saya sendiri. Jadi 10.000 sama parkirnya 5.000. Parkirnya 5.000. Jadi 15 total. Mas, bentar. Sepinya nya nama. Menuju sepi. Karena mari nyiapkan hiburan. Oh gitu. Punten nak. Aku pami badai ka Benteng teh ka paling mana nih? Ikuti aja jalurnya. Tangga ieu. Oh saja. Pamiti puncak mah ahana kapal itu ya. Oh, Oke. sudah merem. Ya, atur nuhun Bang. Sama, selamat datang guys. Mudah diakses. Tapi karena mungkin ini kemudahan untuk diakses ya. Nggak tahu ngomong apa. Buat orang-orang yang pengen ke air, itu mereka harus pakai air minum guys. Buat sekedar ceboknya, belum lagi buat apa? Belum lagi kalau buat nyiram itunya ya. Terakhir saya ke sini sih susah air di sini. Tapi nggak tahu sekarang saya mau lihat gimana, kebetulan agak sedikit pengen pipis juga. Tahu jalannya juga jalan sana. Dari jalan sana itu ada jalan sebetulnya dari bawah tadi ya. Cuman gak disaranin lah, mending lewat pintu utama aja. Toh kita dengan membayar tadi kalau misalkan hiking 15.000, kalau ngecamp tuh kayaknya 2 kali lipat deh kalau nggak salah ya, seingat saya. Ada sebenarnya jalur dari sana, nanti masuknya lewat sini. Cuman saya nggak menyarankan karena warga-warga di sini tuh udah pada tahu gitu, mana yang pendatang, mana yang orang sini. Jadi pasti disuruh ke pintu utama, kemungkinan boleh lewat situ. Jadi di area yang satu ini, selain tadi yang sebelumnya adalah tempat untuk camp, area camp, juga dekat dengan spot foto yang ada di sini nih, tuh kayak yang tenda biru itu ya, pas banget ngadep ke arah kota Bandung. Terus meskipun kota Bandungnya ya sekarang lagi ketutup sama ini ya, kabut, tapi ya masih oke lah, masih bagus gitu pemandangannya. Nah itu kota Bandung tuh yang ada di sebelahnya lagi ya, bukan yang di bawahnya pas itu. Nah, kalau ini tangga menuju ke puncak gitu guys ya.
Oke guys, jadi ini adalah puncak Gunung Putri Lembang, di mana di puncaknya ini sendiri memiliki ketinggian ya sekitar 1850 mdpl. Tapi jangan dibayangkan treknya yang susah ya, kayak tadi aja ya. Jalurnya sih alternatif, landai dan cocok lah gitu buat pemula gitu. Meskipun saya di alhamdulillah udah sampai di puncak. Tahun kemarin tuh kalau nggak salah belum ada pagar ini ya, jadi orang-orang tuh masih bisa main ke bawah, cuman kan emang nggak disarankan ini karena ke jalan tuh ke bawah nggak ada jalan. Dan btw ini bukan kota Bandung ya, karena kota Bandung ada di sebelah barat. Ini masih sekitaran Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kalau segini sih masih ketutup kabut ya, karena biasanya kalau kita agak pagian sedikit bisa lihat sunset kayak yang dipoto ini ya, yang waktu tahun kemarin saya hadir ke sini. Dan pemandangannya tuh gak tertutup kabut seperti ini. Nanti kita balik lagi ke sini. Punten. Kita mau lanjut ke benteng dulu karena tujuan utama. Oke guys, jadi tadi setelah kita di puncak, kita mau ke tujuan utama kita, yaitu melihat benteng Belanda. Jadi dulu sekitar tahun 800-an benteng tersebut dibangun. Ya, tujuan utamanya sebagai pos pengawasan Belanda untuk mengawasi wilayah Bandung Utara. Nah, sekarang perjalanan saya menuju benteng ya kurang lebih sekitar 10-15 menitan ya, karena saya agak ngos-ngosan juga nih, nggak bisa lari-larian, cuman bisa jalan kaki doang. Dulu itu di sini masih banyak vegetasi rumput seperti ini ya. Ini rumput atau tebu ya? Kayaknya tebu deh. Masih banyak tebu ya. Cuman kan sekarang udah dibabat ya. Masih ada sekitaran ini aja. Kalau dulu tuh masih ke sini. Sekarang udah habis. Jadi yang dari bawah sini tuh tahu gitu kelihatan arah mau ke puncak itu. NANI?! Habis dari sana
mau nanya-nanya dulu. Saya agak lupa ya jalan mau ke bentengnya. Tapi kayaknya di sini ada orang. Kita mau nanyain dulu. Oke guys, kita lanjut lagi tentang sejarah benteng Hindia Belanda yang dibangun abad ke-19 ini. Ya tentunya fungsi utamanya adalah sebagai pos militer sekaligus gudang logistik. Karena mengingat Lembang kan dulunya adalah sebagai kawasan strategis untuk perkebunan teh, kina, dan karet. Dan juga beberapa sumber itu menyebutkan dipakai juga sebagai pos pemantauan observasi pergerakan di Bandung Utara, terutama untuk meredam ya pergerakan pemberontakan kepada Hindia Belanda pada satu. Nah, ternyata kalau ini jangan sampai salah ya, kan kalau ke situ itu ada jalan ke bawah lagi. Kalau ke sini ini apa namanya, jalan mau ke benteng gitu. Tadi kata Sia yang motornya itu masih kesusahan. Mau dibantuin gak mau. Saya bingung nih, ada 3 percabangan, ada yang ke kiri, lurus, sama ke kanan. Kira-kira pilih yang mana guys antara ketiga jalur ini? Kayaknya saya mau pilih lurus aja deh. Karena tadi sepengetahuan dari yang penjaganya cuma ada 1 jalur, berarti sama aja guys. Kita coba lurus aja ya. Nah, ternyata bener guys, ini di sini letak benteng peninggalan Belanda. Nah, ini guys. Ini cuman saya sendirian ya ini di sini. Dan itu di situ tugunya, nanti kita ke situ. Tapi sekarang kita mau ini ya, lihat-lihat dulu sekitar sini. Jadi memang benteng ini menghadap ke arah utara ya. Sehingga memang ciri khas dari benteng-benteng Belanda itu ya dia pasti menghadapnya ke sebelah sana. Nah, ini saya mau lihat-lihat. Yang pasti ini gerbang. Dan yang tadi kalau kita di pertigaan itu ya, ada cabang 3. Kalau kita milih ke sebelah kanan, nanti akan diarahkan ke jalur masuknya. Tapi kalau kita dari arahnya lurus aja, kita pasti nanti akan naik di atas ini, atas bentengnya. Dan kalau yang ketiga pasti ya sama aja, pasti muternya ke sini. Dan saya mau coba mengeksplor terlebih dahulu di bagian atasnya ini. Saya mau ke arah sini dulu ya, ke arah tadi itu dari lurus itu kiri, saya mau ke arah kiri dulu terlebih dahulu. Nah, ini saya juga minim informasi sebenarnya teman-teman, mau nanti saya noise voice aja sambil nanti saya mau baca-baca terkait dengan benteng, sejarah dari benteng peninggalan Belanda ini. Oke, jadi kalau ke sana masih ini ya rimbun dengan ilalang-ilalang. Jadi kayaknya nggak memungkinkan kita mau masuk nerobos ke situ. Jadi kita cobain dulu aja. Guys, sudah kehalang. Tapi ini yang saya pijak ini masih benteng guys, masih benteng. Kayaknya nggak bisa deh. Nah, ini kemungkinan besar bagian belakangnya ya. Barangkali bagian belakang, coba kita masuk. Jadi memang kedalamannya hanya
apakah emang ruangannya segini aja atau lebih dalam lagi. Dan ini pun juga sama. Ini hati-hati guys, meskipun ini kelihatannya ini ya kayak bisa dipijak gitu, tapi susah juga guys karena takut terperosok. Ini juga sama, masih ruang lingkup area benteng peninggalan Belanda, dan ini kayaknya ini dalam nih, hati-hati ya, gak kelihatan soalnya. Saya coba mau ke Tugu. Ini ada dari Tugu Jenderal Besar Sudirman. Kami semua bertekad, robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku, tetapi jiwaku yang dilindungi oleh benteng merah putih akan kami hidup, akan tetap hidup. Menuntut, bela siapapun lawan yang aku hadapi. Panglima Besar Jenderal Sudirman. Saya nggak tahu apakah memang Jenderal Sudirman pernah kesini atau itu cuman ininya aja ya, cuman Oke, Tugu Perjuangan Tradisi Bela Negara Cikole 11 September 2015 dan Donik Bela Negara Rindam 3 Siliwangi. Oke. Ini saya masih ada di area ini tuh, saya ada di atas ya, tepatnya ada di atas benteng. Tadi kan saya dari situ tuh. Ya, nanti kita coba masuk ke dalam ini. Saya mau coba lihat dulu. Nah, tadi kan kalau kita bisa ya turun dari lewat tangga yang itu. Cuman saya mau mengeksplor sekelilingnya dulu ya. Ini masih banyak guys, cuman bukan hanya ini aja. Sepertinya ya masih ada benteng yang lainnya juga. Nah kayak ini guys. Ini masih besi-besi zaman dulu ya. Aduh, kokoh banget ini. Udah mungkin umurnya lebih dari 1 abad lebih ya. Kalau coba lihat di sini dalam ini. Oh, dan ini dalam banget. Dalam cuy. Nanti kita bisa lihat juga dong bawah ini ya. Dan di sana pun juga sama. Masih ruang lingkup area benteng. Nah, ini juga nih. Dan ini pure cuman saya sendirian di sini. Gak ada orang sama sekali, guys. Kita coba ke sini ya. Licin guys. Nanti naiknya lewat mana ya? Nah itu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh enggak deng, masih 4 ya sejauh ini. Cuman ini aduh sayang banget. Kalau aja ini bisa dikelola jadi lebih baik lagi gitu. Ini sama guys, masih kayak yang tadi ya. Capek guys. Kita naik guys. Nah ini saya tepat berada di atas benteng. Ini ya. Nah ini bukan
Jadi emang bentengnya itu berundak-undak seperti ini. Dan kalau nah, kedengaran kan? Dan ini pun juga sama. Oke guys, jadi ini benteng yang keempat yang saya temui yang memungkinkan saya bisa masuk ke dalam. Coba lihat guys. Nah, ini masih ruangan asli ya. Kelihatan gak sih? Gelap ya. Dan ini cuman saya sendirian aja. Cuman bener-bener saya sendirian. Gak ada orang sama sekali di sekitar saya. Saya mau coba yang pemancar ini yang tadi buat sirkulasi udara ya. Sirkulasi udara di sini sehingga emang nggak terlalu pengap ya di sini tuh. Meskipun saya ada di dalam ini loh. Jadi di atas itu yang tadi saya injak-injak ya ini. Cuman memang sayang banget gitu. Di sini sudah terawat dengan baik. Dan ini ada 2 ruangan seperti ini. 1, 2. Dan coba kita lihat ini. Ada lubang. Kemungkinan besar ini lubang buat kabel radio ya. Yang ini sih masih kita bisa masukin guys. Cuman yang kedua yang tadi di sana itu susah guys karena udah tinggi banget ilalang-ilalangnya. Saya nge-vlog nggak pakai ini ya karena emang niatnya bukan mau nge-vlog, saya cuma mau motoran doang. Udah lama nggak kesini sih, jadi ya pengen nostalgia aja gitu. Kita mau ke tempat yang awal tadi saya ini. Kayaknya kesini deh. Kalau yang ini kan nggak bisa ya karena udah ketutupan ilalang gitu. Kayak ini yang benteng yang pertama saya temui tadi, bukan saya yang nemuinnya, maksudnya saya pertama kali lihat gitu, bukan saya yang nemuin. Dan yang ini kelihatannya masih bagus gitu dibandingkan dengan yang beberapa tadi saya temui. Ini ada 2 tangga yang tentunya pasti di atas ini dulu tempat pos penjaganya ya. Saya mau coba masuk di pintu yang sebelah ini. Ini kan dulu pasti belum ada tanah-tanah undukan ini, masih benteng aja gitu.
Kita lihat. Oh, jadi memang konstruksinya kenapa bisa sangat awet gitu ya. Ya inilah seperti yang bisa teman-teman lihat. Sekarang saya ada di benteng yang pertama kali saya lihat ya. Nah, ini pun juga sama seperti yang di awal, yang tadi saya jelaskan. Kalau ini adalah dulunya bekas lubang jalur kabel radio. Ini juga sama, ada ventilasi. Dan ini pun juga sama tuh. Ini bekas engsel ya, kayaknya bekas engsel gerbang dari besi ya. Pasti nggak tahu tuh besinya nggak tahu kemana gitu. Udah diambil kayaknya. Nah, kita kembali lagi di titik awal pertama kali kita lihat ini ya. Oke guys, paling itu aja vlog kita hari ini di benteng bekas peninggalan Belanda di Gunung Putri. See you on the next video.